Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, di tengah upaya keras negara untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak, ternyata muncul diskriminasi pada perempuan dan anak-anak dalam bentuk komodifikasi usaha perkawinan yang dilakukan oleh Aisyah Weddings. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari Jumat 12 Februari 2021 dengan tema Belenggu Diskriminasi Perempuan bersama saya Kevin Egan. Pemirsa, pada pagi ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Salamun. Bang Don, apa kabar Bang Don? Baik, Egan. Selamat pagi Bang Don. Selamat pagi. Hari ini perayaan Imlek Bang Don, tapi perayaan Imlek ini memang dianjurkan untuk dirayakan secara sederhana. Betul. Nah, kalau kita cermati di beberapa informasi yang kami hadirkan kepada Anda, pemirsa, meskipun harian Media Indonesia pada ini tidak terbit, tapi kami akan tetap kemudian menampilkan sejumlah perhatian utama di mediaindonesia.com, di mana kemudian Menteri Agama mendoakan Imlek membawa keberkahan. Bang Don, bagaimana Bang mencermati mengenai perayaan Imlek pada tahun ini yang imbauannya diselenggarakan secara sederhana? Iya, saya kira kalau kita lihat di lapangan, pelaksanaannya sederhana kali ini. Iya. Jadi banyak orang menyadari protokol kesehatan itu harus jalan. Dan yang menarik untuk kita adalah cara Menteri Agama, Mas Yakut, menyambut Imlek ini dengan mendoakan agar keberuntungan tahun ini bisa lebih besar, COVID bisa berlalu dan seterusnya. Tapi yang saya suka dari Menteri Agama atau Mas Yakut ini adalah daya jelajah lintas agamanya yang bagus, yang begitu luas, dan kemudian membuat kita merasa, oh ini menteri untuk semua agama gitu. Gitu kira-kira. Baik, kita ke informasi lainnya Bang Don. Ini juga berkaitan dengan perayaan Imlek, di mana kemudian ini artinya ada libur panjang lagi nih Bang Don. Epidemiolog mengatakan bahwa libur panjang berujung pada kenaikan kasus COVID-19. Ini selalu terjadi Bang Don. Ya. Libur Natal dan Tahun Baru juga menunjukkan adanya kenaikan kasus COVID-19. Tapi kemudian kita tidak berharap itu terjadi kembali. Bisa atau tidak Bang Don kira-kira? Mestinya kita tidak boleh mengulangi kejadian yang sama. Saya kira kita pernah libur Lebaran tahun lalu kemudian libur Natal dan Tahun Baru, lalu kemudian sekarang liburan Imlek, liburan panjang ya. Dan saya kira kita juga sudah lihat bagaimana akibat dari liburan yang kemudian membuat orang mobilitasnya tinggi, bepergian, tetapi kemudian mungkin protokol kesehatannya tidak dijalankan dengan benar, ya makanya peringatan kali ini juga dalam konteks itu gitu. Kita berharap bahwa ya kita jangan jatuh untuk kedua kali atau ketiga kalinya, atau jangan sampai penularan lagi berulang karena liburan panjang ini. Jadi saya kira himbauan, misalnya sekarang ada himbauan supaya pegawai negeri tidak perlu, PNS itu tidak perlu bepergian, itu juga menarik gitu, dan itu harus dipatuhi. Satu, kedua, saya kira ini untuk mengingatkan terus kita untuk patuh pada protokol kesehatan dengan sangat ketat. Itu, Egan. Jangan sampai lengah ya. Dan bukan hanya itu, pengawasannya juga harus ketat. Pengawasannya juga harus ketat. Tindakannya juga harus tegas. Tindakan juga harus tegas. Baik, Bang Don, kita ke informasi lain yang juga menjadi pencermatan mediaindonesia.com pada hari ini, di mana kemudian CDC Amerika Serikat yang kemudian menyatakan bahwa orang divaksinasi COVID-19 lengkap tidak perlu dikarantina. Ini sebelumnya kemudian sempat beredar informasi bahwa orang yang sudah divaksinasi secara lengkap ketika sudah mendapatkan 2 suntikan harus dikarantina selama 14 hari, Bang. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Akhirnya kemudian CDC meluruskan ini, mengatakan bahwa orang yang sudah divaksinasi lengkap COVID-19 tidak perlu dikarantina. Ya, isu ini rawan juga untuk diputar balik ya. Makanya ketika kita mendengar misalnya ini adalah paling akhir atau update paling akhir secara saintifik tentang bahwa kalau orang sudah divaksin itu tidak perlu karantina, itu untuk kita di sini itu perlu juga untuk mengingatkan sebenarnya seperti apa gitu. Apakah kita sama dengan temuan di Amerika atau seperti apa? Karena nanti kemudian bisa misleading. Tetapi kan selalu ada peringatan yang menurut saya selalu untuk berjaga-jaga, walaupun sudah divaksin, orang itu tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kebersihan dan seterusnya. Jadi itu tetap harus hindari kerumunan. Tidak perlu dikarantina, tapi tetap harus protokol 3M dan selanjutnya. Itu yang paling aman gitu ya. Nanti kita berharap
Menteri Kesehatan atau petugas kita di sini atau siapapun yang berwenang untuk mengatakannya, untuk bisa menjelaskan kalau sudah divaksin itu Anda seperti apa, harusnya seperti bagaimana gitu, supaya tidak ada pro kontra, karena kan ini kan rawan sekali untuk digoreng juga lewat sosial media. Jangan sampai orang yang sudah divaksin malah kemudian akhirnya tidak disiplin begitu ya Bang Don ya. Betul. Kita ke tema kita pada hari ini Bang Don, belenggu diskriminasi perempuan, media sosial, tidak hanya media sosial tapi kemudian sejumlah masyarakat ini ramai memperbincangkan mengenai Aisyah Wedding nih Bang, yang kemudian dalam promosinya ini menganjurkan anak berusia 12 hingga 21 tahun untuk menikah dan bahkan juga paling tidak menganjurkan untuk poligami Bang. Nah ini juga menimbulkan keramaian di media sosial. Bagaimana Bang Don menanggapi ini? Menurut saya ini harus diwaspadai betul. Kita tidak tahu bagaimana dampaknya, tapi promo-promo semacam ini bisa mengubah mindset kesesatan berpikir untuk masyarakat. Ini memang aneh. Kalau kita lihat ini semacam mempromosikan keterbelakangan pola pikir dan keterbelakangan berperilaku tentang pernikahan melalui platform yang paling mutakhir, itu sosmed. Dan ini kan bisa jalan begitu viral gitu ya. Apa yang ingin kita katakan adalah bahwa hal-hal ini harus dicermati dengan hati-hati dan saya kira negara harus ambil sikap agar promo-promo semacam ini, karena ini merendahkan wanita, mengabaikan perlindungan terhadap anak, dan mungkin juga justru berlawanan dengan tujuan perkawinan yang membuat orang harus bahagia. Tapi karena pernikahan dini memperlihatkan justru banyak perceraian terjadi di sana. Jadi orang mau bahagia, tapi kemudian karena pernikahan dini, orang tidak menikmati kebahagiaan karena perceraian. Dan perceraian itu kan korbannya selalu perempuan dan anak-anak. Ya, lalu kemudian pertanyaannya, ketika dipromokan seperti ini, menikah bisa menikah siri, bisa menikah masih dalam usia anak-anak, bayangkan dari 12 tahun. Menurut saya sih, bukan saja karena ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tapi secara moral ini nggak bisa kita benarkan gitu. Walaupun tentu akan ada atas nama agama, tapi kan school of thought di agama itu juga sangat berbeda-beda. Ada agama yang membolehkan menikah lebih dari satu istri gitu. Tetapi kita juga tahu di agama tertentu, walaupun itu boleh, banyak yang monogami, tidak menikah dengan lebih dari satu istri. Kalau kita lihat seperti itu kan, pada akhirnya kan pilihan moral, pilihan etis setiap orang gitu. Kalau kita lihat ya promo seperti ini, ya kalau kita sih harus ditindak ya. Baik, Bang Don, kita aparat harus bisa, dan kita sudah punya pengalaman ya, aparat kepolisian itu punya pengalaman untuk melacak kejahatan-kejahatan cyber seperti ini. Baik, Bang Don, kita akan lanjutkan diskusi kita nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa, editorial Media Indonesia akan segera kembali. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada pagi hari, kami akan tampilkan paket informasi berikut ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, belenggu diskriminasi perempuan. Belenggu diskriminasi perempuan. Di tengah upaya keras negara untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak, ternyata muncul diskriminasi pada perempuan dan anak-anak dalam bentuk komodifikasi usaha perkawinan yang dilakukan oleh Aisyah Weddings. Menawarkan pencarian jodoh bagi anak-anak perempuan dan perempuan muda yang akan dinikahkan. Aisyah Weddings memfasilitasi proses perkawinan perempuan dari usia 12 tahun hingga 21 tahun, juga memfasilitasi perkawinan poligami. Sekilas ibarat perdagangan orang yang dibalut dengan konsep pengantin pesanan. Terkesan mengarah pada perdagangan orang karena mengeksploitasi posisi rentan dan relasi kuasa yang timpang antara pihak yang menjodohkan dan anak perempuan ataupun perempuan yang jadi komoditasnya. Belum lagi praktek itu menerobos hukum positif negeri ini.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengatur bahwa usia perkawinan bagi pria dan wanita minimal 19 tahun. Di bawah usia tersebut diperbolehkan asalkan mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Tidak hanya beriklan, Asia Weddings juga aktif menyebarkan narasi yang mendorong anak perempuan untuk menikah lewat media sosial. Bahkan secara terang-terangan tetap akan memfasilitasi pernikahan kalaupun dengan cara siri, tidak tercatat resmi oleh negara lewat kantor urusan agama. Praktek yang jelas-jelas meresahkan masyarakat serta bertentangan dengan agenda nasional dalam perlindungan anak serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Praktek yang mencerminkan bahwa perempuan dan anak perempuan di negeri ini masih terbelenggu diskriminasi. Sebuah fakta keterbelakangan pola pikir sebagian masyarakat bangsa ini yang masih menempatkan perempuan dan anak perempuan sebagai warga negara kelas 2. Masih terjadi ketimpangan status gender di masyarakat yang merendahkan posisi perempuan dan anak perempuan. Sebuah pekerjaan bagi seluruh pemangku kepentingan bangsa ini, terutama tokoh agama, untuk membangun kesadaran atas kesetaraan gender di masyarakat. Karena bagaimanapun, praktek diskriminasi terhadap perempuan kerap dilegalisasi dengan jargon-jargon keagamaan. Ajaran agama yang tidak lagi relevan dengan konteks kekinian tidak perlu lagi diajarkan. Bahkan bila perlu, disingkirkan agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak perempuan. Saatnya untuk mengimplementasikan ajaran agama yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan relevan dengan kesetaraan gender. Untuk itulah, penting agar semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama bahwa aturan dalam undang-undang perkawinan yang telah menjadi kesepakatan bersama di negeri ini sebagai hukum positif mesti ditegakkan demi menjaga masa depan anak bangsa ini, demi menjauhkan bangsa ini dari keterbelakangan. Kita semua sepakat bahwa pernikahan usia anak-anak membuat dunia mereka terampas. Mestinya mereka masih berhak merasakan serunya, bermain bersama teman-teman, menikmati indahnya masa remaja, belajar, mengaktualisasikan bakat, serta mendapat kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Mereka juga tidak bisa lagi memperoleh hak atas pendidikan. Padahal selain bisa menjadi tangga bagi masyarakat untuk mengubah status sosial mereka, pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian dan menciptakan generasi bangsa yang cemerlang. Perkawinan anak dapat membawa anak ke dunia dewasa secara prematur. Perkawinan pada anak juga mencerminkan rendahnya status perempuan. Biasanya menimpa perempuan yang memiliki pendidikan rendah dan mereka rentan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau kita bisa simpulkan bahwa hampir tidak ada, kalau memang tidak ada ya, hal yang betul-betul bisa membenarkan pernikahan dini, tapi apakah memang bisa dipastikan Bang Don bahwa pernikahan dini itu pasti nanti akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari? Atau bahkan ya, datanya memperlihatkan, misalnya ini ya Gan ya, data perceraian gitu, dan itu sebagian karena pernikahan dini gitu. Perceraian tertinggi di Indonesia di Jawa Barat. September 2020 di Jawa Barat itu 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak. Itu di Jawa Barat ya. Oke. Lalu kemudian di tempat lain juga ada gitu. Ada misalnya bisa dilihat lah datanya. Sekarang kalau kita bicara tentang perceraian, lalu kemudian orang untuk apa menikah gitu? Kalau kemudian berujung pada perceraian begitu banyak gitu. Orang menikah itu kan semua punya gagasan kan? Semua datang dengan gagasan bahwa ini untuk kebahagiaan antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa. Mereka yang memutuskan itu mungkin akan lebih baik ketika secara psikologis lebih matang, lebih dewasa, juga secara fisik dibanding misalnya ketika anak-anak umur, susah membayangkan. Saya kira banyak yang resah ketika ada mempromokan perempuan boleh menikah sejak umur 12 tahun. Agak susah membayangkan. Tetapi intinya adalah kalau kemudian itu menimbulkan problem dalam keluarga, lalu anak-anak seperti apa? Semua gagasan pernikahan itu adalah membuat hidup lebih baik, lebih bermutu, lebih berbahagia, lebih orang secara kesehatan juga semua lebih baik. Tetapi kalau berujung pada perceraian, mestinya harus dipikir ulang.
Kenapa orang bercerai? Kan orang selalu bilang karena alasan ekonomi, termasuk karena perkawinan usia dini ini. Maka mestinya negara, karena undang-undang sudah mewajibkan usia minimal itu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, mestinya ini harus comply. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tugas negara gitu. Memang menjadi persoalan karena masih boleh ada dispensasi kalau orang menikah di bawah 19 tahun. Dan celakanya memang itu menjadi menarik. Kalau dari BBC kita lihat tahun 2020 Badan Peradilan Agama itu menerima sekitar 34.000 permohonan dispensasi kawin di bawah usia 19 tahun. Sekitar 97% permohonan dispensasi itu dikabulkan. Dan ya tentu juga ada alasannya. Tapi yang kita ingin katakan adalah sebenarnya pernikahan itu juga bisa menjadi alat pemaksa bagi negara untuk membuat orang hidup lebih baik. Di Cina ketika diharuskan orang hanya boleh melahirkan satu orang anak, satu keluarga, itu jalan. Sampai-sampai kemudian sekarang pertumbuhan penduduknya kan rendah. Lalu kemudian dikasih fasilitas untuk mereka yang boleh melahirkan dua anak. Ya, artinya itu bisa di-engineer gitu. Nah, begitu juga undang-undang perkawinan ini mestinya bisa jalan gitu. Yang kita kasihan itu adalah korbannya itu perempuan dan anak. Dan mereka adalah manusia seperti kita sebagai pria gitu. Itu ya kan. Baik, Bang Don, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Kita akan jeda dulu. Kami kembali mendorong Anda apabila Anda ingin menyampaikan pendapat. Anda bisa telepon kami di 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah terhubung dengan pengamat hak perempuan Indonesia, Ibu Lili Puspasari. Ibu Lili, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi pemirsa Indonesia semua. Ya, Bu Lili, kalau mencermati mengenai Aisyah Wedding yang sempat viral dan hingga sampai saat ini masih dicari oleh pihak kepolisian, seberapa besar kemudian dampak yang kemudian ditimbulkan akibat dari promosi seperti demikian, Ibu Lili? Ya, ini sebenarnya menarik sekali ya. Kita sekarang digemparkan oleh promosi wedding organizer sebenarnya, Aisyah ini, yang mempromosikan praktek-praktek budaya. Kalau kita sebutkan tadi di Metro TV seksi sebelumnya bahwa ada promosi jualan gitu ya, untuk menikahkan anak-anak di usia dini, yaitu di 12 tahun ke atas, itu masih usia anak-anak sekali. Ya, ini satu narasi yang saya pikir perlu kita cermati apa latar belakangnya, dan tentu dampaknya itu sangat besar. Kalau kita berbicara mengenai hak anak aja itu sudah sangat banyak yang dilanggar di situ. Belum lagi kita berbicara mengenai potensi adanya kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, ke masa depannya juga ada hak-hak yang hilang, yang tidak bisa dipenuhi, begitu ya. Itu adalah dampak yang kita bisa lihat dalam jangka pendek. Bu Lili, seberapa banyak sih dari pantauan Bu Lili sendiri pernikahan dini yang terjadi di Indonesia? Beberapa penelitian ya yang saya lihat dari beberapa teman-teman sudah melakukan, termasuk di sini adalah Komnas Perempuan misalnya dan Kementerian Perempuan sendiri, tingkat pernikahan di usia anak itu masih ada. Kita harapkan memang itu akan semakin menurun, dan perjuangan ke sana juga sudah diwujudkan bersama-sama dengan melakukan gerakan nasional untuk menuntaskan isu pernikahan anak-anak ini. Angkanya memang yang muncul di permukaan itu adalah pasti lebih rendah daripada kenyataan sesungguhnya. Karena ada praktik-praktik budaya tadi, ada yang tidak tercatat, termasuk ini salah satu yang disampaikan oleh Aisyah Wedding juga, bahwa pernikahan siri itu bisa mereka fasilitasi. Jadi angkanya memang kalau angka realnya bisa mungkin menyedihkan ya kalau kita buka semua. Tapi kunci untuk betul-betul memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan dini itu lebih banyak hal negatifnya bagaimana, Bu Lili? Saya menyebutnya pernikahan anak ya dalam hal ini. Ini adalah perang narasi kalau menurut saya juga. Menambahi apa yang juga sudah disampaikan oleh Metro TV melalui editorialnya. Ini adalah perang narasi untuk mengetes apakah kita sudah bisa
melangkah dengan norma-norma atau hukum-hukum positif negara yang menyangkut hak-hak tadi, hak-hak perlindungan dan kepastian hukum bagi anak untuk bebas dari praktik-praktik yang merendahkan hak, nilai kemanusiaannya dan merampas hak mereka. Nah, ini adalah langkah kita bersama yang harus kita lakukan. Pemerintah tentu harus memberikan fungsi dan menguatkan fungsi regulatornya untuk memastikan ini tidak terjadi. Kemudian yang kedua, media dan peran masyarakat, kita ini adalah penggerak narasi, Mas. Jadi penggerak narasi seperti Metro TV, media-media lain, ini bisa menjadi sarana kita untuk menyuarakan ketidakadilan dan belenggu diskriminasi yang menjadi topik kita pada hari ini. Baik, Ibu Lili Puspasari, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali kita diskusi, Bang Don. Ya. Bagaimana, Bang, kunci sebetulnya untuk membuat masyarakat betul-betul lebih paham bahwa kemudian pernikahan anak begitu ya, itu tidak ada yang kemudian bisa kita katakan tidak ada benarnya begitu dalam. Ya, ini Egan, kalau tadi data KPPA, angka perkawinan anak di Indonesia itu mencapai 11,21% tahun 2017, lalu sedikit menurun menjadi 10,82% pada tahun 2019. Sekali lagi tentu ini kan menyangkut hak tumbuh orang, anak-anak perempuan ya, hak pendidikannya, hak kesehatannya, itu begitu banyak. Dan kalau itu dirampas, itu kan sesuatu yang membuat orang menderita. Makanya ini ada kaitannya dengan hak asasi seorang perempuan, terutama anak-anak. Tapi yang ingin kita katakan adalah bahwa kalau kita mau membuat masyarakat itu lebih bahagia, maka salah satunya itu perkawinan itu harus ditentukan dan diputuskan oleh dua orang yang sudah matang. Sudah dewasa secara psikologis dan juga sudah dewasa secara fisiologis. Itu sebabnya undang-undang perkawinan mengatakan sekarang laki maupun perempuan minimal 19 tahun. Itu minimal. Kan gitu. Karena asumsinya pada saat-saat seperti itu, usia seperti itu sudah lebih matang. Itu pun tidak menjamin bahwa itu akan bagus. Apalagi yang lebih muda dari itu gitu. Survei juga memperlihatkan bahwa pernikahan dini itu hanya bisa bertahan 1-2 tahun. Pertanyaan substansialnya, gagasan untuk menikah kan untuk bahagia bersama. Tapi kalau bercerai, apanya yang bahagia? Korbannya adalah perempuan, korbannya adalah anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan itu. Makanya saya tidak tahu. Saya pernah beberapa kali ketemu Pak Muhadjir Effendi ketika menjadi Mendikbud dan ketika menjadi Menko sekarang ini. Beberapa waktu lalu ada gagasan beliau untuk memberikan pendidikan pranikah. Bahkan perlu sertifikasi sebelum orang nikah. Beliau mengatakan kepada saya, Mas, banyak yang menantang. Tapi kalau kita kembali kepada tujuan bagaimana negara membuat masyarakatnya lebih berkualitas, menurut saya sih tidak ada salahnya untuk menerapkan ini. Gagasan itu bukan untuk menghambat orang menikah, tapi orang harus tahu bagaimana kesehatan reproduksi, bagaimana komunikasi dalam keluarga, bagaimana berurusan dengan ekonomi dalam keluarga, bagaimana membuat keluarga itu bahagia, bagaimana untuk membuat tidak stunting, dan seterusnya. Orang harus bisa paham itu. Saya kira ada di beberapa kelompok masyarakat atau kelompok agama juga sudah punya. Kalau di gereja Katolik itu misalnya ada kursus pernikahan ya. Kursus pernikahan itu cukup lama. Kursus itu pun belum menjamin bahwa itu akan bagus gitu. Apalagi tidak gitu. Orang harus betul-betul dikenalkan pada situasi perkawinan. Dengan segala tantangannya. Karena kemudian imajinasinya kan bukan imajinasi yang hanya enak-enak saja kan. Kan termasuk susah-susahnya di mana orang harus memikul itu bersama. Termasuk untuk pendidikan anak-anak, kira-kira gitu Bang. Siapa yang diuntung nggak sih Bang sebetulnya, motifnya apa begitu kemudian memberikan promosi lalu menikah dengan usia yang sangat muda, itu apa Bang? Tadi kan sudah dibilang bahwa kemungkinan itu tes, kan situasi seperti sekarang ini kan, tes bagaimana negara bisa menjalankan undang-undang perkawinan. Tapi tes juga untuk melihat, jangan-jangan ini bisa jalan gitu. Tetapi kalau ini betul seperti ini, kalau saya orang di pemerintahan memanfaatkan momentum testing ini untuk kemudian mengambil langkah yang lebih konkret, untuk kemudian mengambil langkah seperti apa sih kita seharusnya merespon ini
Jangan-jangan pendidikan pranikah tadi menjadi penting. Ya nggak apa-apa untuk membuat itu kita lebih baik kan, ya kan? Itu. Oke, baik. Kita akan mencoba untuk mendengarkan tanggapan dari penelpon kita pada hari ini, Bang Don. Ya. Yang pertama ada Pak Adi dari Klaten. Pak Adi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Ya, silakan Pak Adi. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya ini bukan hanya masalah diskriminasi perempuan saja ya, gitu. Tetapi seperti merenggut hak anak ya. Usia 12 sampai 19 tahun ini kan anak masih masa belajar, kemudian masa pembentukan pola pikir, kemudian masih masa merangkai cita-cita gitu ya. Kalau ada orang yang memiliki pemikiran 12 sampai 19 tahun ini gimana caranya sudah menikah. Menurut saya ini bukan hanya suatu diskriminasi, tetapi ini seperti mengajak masyarakat untuk berpikir mundur. Saya waktu kecil, saya pernah melihat dulu ada orang menikah itu di usia yang sangat dini. Dan itu pola pikir ortodok menurut saya. Dan ini zaman sudah maju. Di mana sekarang semua orang gimana caranya anak itu mendapatkan pendidikan yang terbaik. Sesuai usianya dia bisa mendapatkan pendewasaannya. Kemudian dia merangkai cita-citanya, dia meraih cita-citanya dulu baru menikah. Itu semua orang pasti ingin seperti itu. Jadi betul seperti Bapak tadi, Pak narasumber tadi, itu bisa aja sebuah test case atau bisa aja sebuah test trial marketing mereka di kondisi pandemi gini. Kali aja jalan ini. Saya pakai cara marketing gini, kali aja laku. Oke, ini kondisi pandemi, mungkin cari uang sedang susah, tapi harusnya tidak dengan cara seperti ini gitu. Ya, dengan test case seperti ini. Coba dengan cara lain. Negara ini sudah banyak sekali masalah. Jangan dengan hal-hal yang seperti inilah ya. Ini benar-benar apa ya? Ini harus ditindak tegas yang seperti diselidiki betul ini. Ya, motifnya apa sebenarnya ini? Karena dalam agama apapun yang saya tahu, tidak ada agama apapun yang menyarankan seorang anak menikah dari 12 sampai 19 tahun. Tidak ada agama apapun itu gitu. Dan sebagai orang tua, saya pribadi sebagai orang tua ya, saya juga punya anak perempuan. Saya nggak akan biarkan anak saya menikah antara 12 sampai 19 tahun. Pasti saya ingin anak saya selesai pendidikannya, kemudian dia dewasa dulu. Itu pun setelah selesai kuliah misalnya, saya ingin dia mendapatkan cita-citanya dulu. Dan sebelum menikah, dia harus kenal betul siapa yang akan dia nikahi. Dan harus punya kesiapan diri betul bahwa, oh saya sudah siap menikah. Pastikan seperti itu. Ini menurut saya Pak gitu, dan ini baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi dari Klaten, kami sudah menangkap poinnya. Saya ke Ibu Upik Muara dari Jakarta. Ibu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Kevin, Egan dan Pak Don Bosco. Pagi Bu Upik. Saya seorang ibu, saya yang melahirkan seorang perempuan yang bisa melahirkan dan membesarkan anak. Pastinya tumbuh kembang ya kan. Jadi untuk saya ini IO Aisyah Wedding ini, kalau Pak Adi tadi bilang mungkin karena pandemi ini dia mencari uang, kalau saya bukan. Pandangan saya adalah ini akan merusak mental kelanjutan bangsa ini, karena dengan adanya pernikahan dini ini, usia dini ini kan bahaya baik buat pengantinnya maupun keturunannya atau calon anaknya. Kemudian usia dini harusnya adalah masa-masa anak-anak belajar. Mungkin wajib belajarnya mungkin yang 12 tahun terus dibuat patokan atau begitu. Saya juga nggak tahu ini IO ini perusak bangsa saya. Saya sebagai perempuan, sangat miris ya. Karena saat anak usia belajar untuk menilai yang baik mana yang buruk, kemudian dia bisa masukkan ke IO ini, sangatlah bahaya ya. Kelak nantinya menjadi orang tua juga bukannya justru menjadi suatu paksaan pernikahan. Kemudian bisa jadi ketika mereka itu ada masalah ya, masalah dalam rumah tangganya, mereka belum bisa menyelesaikan secara dewasa. Dan nantinya akan terjadi perceraian atau KDRT gitu loh. Jadi IO ini kalau pandangan saya seperti Pak Adi tadi tentang mungkin ekonomi, kalau saya bisa tambahkan lagi, ini akan merusak bangsa ini. Ini ada pihak-pihak tertentu yang akan merongrong kekuatan bangsa ini kemudian. Saya setuju. Ada agama ya, kita nggak usah sebut, itu ada pendidikan pranikah. Itu wajib gitu.
Nah, itu pun tidak menjamin, apalagi yang nikah seperti ini. Poligami, seperti ini kan berarti saya sebagai perempuan dilecehkan dong. Poligami. Hah? Agama seandainya agama itu mengizinkan, tapi kan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, bisa nggak Aisyah Bangsa itu setelah menikah itu dia mengawasi apakah sesuai dengan syariat agama yang tertentu atau aturan agama gitu. Baik, terima kasih Ibu Upik Muara dari Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, editorial Media Indonesia akan segera kembali. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kembali kita diskusi mengenai tema kita pada hari ini. Mungkin sekalian menanggapi mengenai penelpon kita tadi sebelum ini, Bang Don. Jadi bisa kita katakan bahwa sebetulnya ini merupakan perdagangan manusia juga, Bang? Kalau kita cermati mengenai kasus ini. Kalau Egan membaca editorial pada pagi hari ini tegas mengatakan ini sejenis perdagangan manusia terselubung. Dan kalau lihat seperti itu, dan dia bilang ini perdagangan manusia terselubung tapi menggunakan atau berlindung di balik agama gitu. Saya rasa pernyataan ini perlu direnungkan bahwa kalau dalam situasi seperti ada perdagangan manusia secara terselubung, makanya kita tadi berpikir itu harus ditindak gitu. Itu harus ditindak dengan tegas dan saya kira para penonton juga atau penonton kita atau masyarakat juga tidak setuju gitu. Hal-hal yang begini itu dilihat sebagai devian sebetulnya. Dilihat sebagai semacam pengecualian. Sama seperti orang boleh beristri lebih dari satu itu juga semacam pengecualian. Bukan hal yang umum. Nyatanya adalah banyak sekali yang monogami dan baik-baik saja. Gitu. Dan saya kira kita, makanya karena ini seolah-olah menggunakan ajaran agama, editorial hari ini juga dengan tegas mengatakan ajaran agama yang tidak relevan dengan konteks kekinian tidak perlu lagi diajarkan. Termasuk nikah dini tadi itu. Bahkan bila perlu disingkirkan agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak perempuan. Saatnya untuk mengimplementasikan ajaran agama yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan relevan dengan kesetaraan gender. Egan, saya rasa tidak ada hak yang diberikan kepada laki-laki untuk merasa lebih tinggi dari perempuan kan? Nggak ada. Jadi kita itu setara. Lalu kalau memperlakukan hal seperti ini itu betul-betul meremehkan perempuan dan anak-anak sesungguhnya. Gitu ya, kan? Karena itu tindakannya tidak boleh dibiarkan ya Bang ya? Saat ini kalau ini dianggap sebagai texting menurut saya saat ini pemerintah harus mengambil langkah tegas. Untuk kemudian membuat polisi termasuk yang kalau saya tadi sebut apa yang pernah digagas oleh Pak Muhadjir Effendi. Untuk membuat atau menyelenggarakan pendidikan pranikah. Itu tidak menjamin bahwa itu akan akan sangat baik, tapi bisa kita berharap akan lebih baik daripada kita mendapatkan data tentang perceraian dan penderitaan yang diakibatkan oleh perceraian karena pernikahan dini. Itu. Ya kan? Tapi sampai sekarang itu belum ketahuan nih Bang, siapa kemudian yang menjadi orang di balik promosi itu. Nomor teleponnya tidak tertera di spanduknya, lalu kemudian tidak ada alamat yang mungkin bisa dikontak begitu ya untuk mencari konfirmasi. Nah ini bagaimana Bang dengan kalian? Saya kira kita sudah dapatkan kenyataan bahwa polisi kita cerdas dan canggih untuk melacak kejahatan-kejahatan cyber. Atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui sosial media. Egan bisa menyaksikan bagaimana orang yang menyebarkan hoax atau menyebarkan hate speech tiba-tiba ditangkap di satu pojok mana gitu di Indonesia ini, lalu kemudian menangis terseduh-seduh ketika sudah ditangkap. Tetapi ketika dia ngomong di media sosial seperti dia yang punya dunia ini dan seolah-olah sangat hebat. Saya kira kalau orang ini juga mestinya mudah dilacak. Tapi seharusnya juga promosi seperti ini tidak akan laku kan Bang ya? Karena kan semua orang sebetulnya harusnya sudah paham betul. Mungkin tidak laku tetapi masalahnya adalah masuk ke dalam pikiran orang dan itu bisa mengubah perilaku orang untuk bisa menerima ini sebagai fakta yang benar. Satu, kedua, yang paling jelek adalah ini bisa meresahkan banyak orang. Tadi sudah ada penelpon yang mengatakan saya punya anak perempuan. Ketika lihat seperti ini, itu juga ada keresahan. Dan itu sebabnya kalau ini meresahkan, itu sebabnya negara harus mengambil langkah. Gitu. Ini lagi pandemi sih, tapi ini juga bagian dari pekerjaan yang harus bisa dilakukan. Gitu. Gitu kan. Apakah harus ada undang-undang yang diperketat Bang, supaya kemudian peran negara ini
betul-betul terasa begitu untuk betul-betul mereduksi mengenai pernikahan anak atau pernikahan dini begitu, Bang? Biarkan bapak-bapak dan ibu-ibu di DPR yang memikirkannya. Tapi saya kira kalau kita lacak ya, mengubah usia perkawinan dari 16 untuk perempuan ke 19 itu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi undang-undang yang dikeluarkan pada beberapa tahun yang lalu terakhir. Itu cermin bahwa DPR konsen tentang pernikahan ini gitu. Usia harus begitu. Lalu kemudian Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak. Itu juga menetapkan 19 tahun usia minimum. Kalau kita lihat secara legal, artinya secara politis yang dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang sudah kita sahkan atau sudah disahkan, itu menggambarkan bahwa kita ingin naik kelas. Tidak boleh ada pernikahan dini seperti itu. Nah, sekarang persoalannya kan implementasi seperti yang ditanyakan oleh Egan tadi. Apakah perlu gitu? Ya kalau kita merasa bahwa kita akan membuat masyarakat kita lebih baik, tidak ada salahnya untuk melakukan tindakan yang tegas melalui aturan yang juga lebih tegas. Buktinya di berbagai negara untuk berkayasa kelahiran penduduk juga bisa diatur gitu. Kita juga pernah berhasil dengan KB. Ya, tapi ini mungkin tidak sejalan dengan itu. Tapi pernikahan dini yang kemudian membuat bangsa ini mundur ke belakang, itu bisa diselesaikan menurut saya. Oke, baik Bang Don, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini di editorial Media Indonesia. Pemirsa, perkawinan anak dapat membawa anak ke dunia dewasa secara prematur. Perkawinan pada anak juga mencerminkan rendahnya status perempuan. Biasanya menimpa perempuan yang memiliki pendidikan rendah dan mereka rentan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.